Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Apa kabar teman-teman pecinta bola di luar sana, khususnya pecinta timnas Indonesia? Saya doakan sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini, konten kali ini teman-teman, saya akan membahas terkait informasi. Yang pertama, Ziyech yang masuk nominasi 100 pemain terbaik di Serie A, sejajar dengan Lautaro Martinez, striker Inter Milan dan bintang tim nasional Argentina. Ini cukup membanggakan ya. Kemudian yang kedua dari TC Timnas Indonesia, Matthijs de Ligt dan Ziyech yang baru saja tiba di training center di Bali, persiapan pertandingan timnas Indonesia berhadapan dengan Cina pada babak lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, kita yang pertama membahas terkait Ziyech yang masuk nominasi 100 pemain terbaik Serie A sejajar dengan Lautaro Martinez. Ini adalah kabar yang cukup membanggakan. Kenapa? Karena kita tahu peringkat timnas Indonesia di FIFA ini ada di 127 kalau nggak salah, bisa mengirimkan satu pemain yang masuk nominasi pemain terbaik di liga terbaik Eropa, Serie A. Kita tahu Serie A adalah salah satu liga terbaik di Eropa ya. Dan di Serie A pula ini adalah terkenal dengan beberapa pemain hebat, terutama di posisi back. Nah, Ziyech, kapten timnas Indonesia, berhasil masuk di nominasi 100 pemain terbaik setara dengan Lautaro Martinez. Kita tahu striker Inter Milan yang musim lalu menjadi top skor di Serie A, pas satu strip di bawah Lautaro. Bahkan Ziyech sendiri ini di 100 pemain terbaik di Serie A itu unggul dari Rafael Leao, Leandro Paredes. Kita tahu Rafael Leao ini adalah bintang Portugal AC Milan yang memang salah satu pemain yang luar biasa di Serie A. Kemudian Leandro Paredes, kita tahu dia adalah gelandang andalan Argentina saat memenangkan Piala Dunia 2022 bersama Rodrigo Paul waktu itu ya, Enzo Paredes dan McAllister. Nah, kemudian Ziyech ini selaku back tengah ini juga unggul dari back Juventus, dari Federico Gatti ya posisinya. Memang ini bukan sesuatu yang wow bagi saya. Kenapa? Karena memang ketika kita melihat penampilan dari Ziyech di Serie A itu memang cukup konsisten ya penampilannya. Dia sebagai seorang leader, sebagai seorang kapten, tampil cukup baik di Serie A. Selalu penampilannya memang dari pertandingan ke pertandingan atau match ke match dia konsisten. Meskipun dalam klasmen Ziyech ini tidak mampu membawa timnya Venezia lolos dari jeratan degradasi karena Venezia terdegradasi. Kan tetapi memang kalau kita melihat dari penampilan Ziyech sendiri di Serie A dari awal musim hingga akhir musim, Ziyech penampilannya cukup konsisten dan dia dipercaya sebagai seorang kapten. Dan Ziyech ini kalau kita memang masih ragu ya, kita bisa melihat penampilannya ketika di tim nasional Indonesia. Dia cukup cepat membangun chemistry bersama back tim nasional Indonesia lainnya, Justin Hubner dan Rizky Ridho. Leadershipnya di jantung pertahanan timnas Indonesia memang cukup menguntungkan loh. Kalau kita melihat yang menjadi seorang leader kemudian membangun komunikasi yang baik, ini memang Ziyech. Di kiri ada Hubner, di kanan ada Rizky Ridho. Ini memang pintu pertahanan yang cukup kuat dari timnas Indonesia saat saya menyaksikan timnas Indonesia berlaga. Jadi memang Ziyech ini adalah pemain yang berkualitas. Jadi tidak heran memang beberapa isu mengabarkan bahwa Ziyech diincar beberapa klub di Serie A karena memang dia adalah pemain yang berkualitas. Kita tahu seperti yang saya sampaikan di awal, Serie A ini terkenal dengan liga yang menghasilkan Catenaccio ya. Memang pemain bertahannya memang rata-rata cukup baik ya. Kita tahu memang dalam sejarah ada Fabio Cannavaro, ada Paolo Maldini, ada Cafu, Lilian Thuram. Memang Serie A ini adalah liga yang menghasilkan beberapa pemain bertahan yang berkualitas. Fabio Cannavaro kita tahu back
yang bisa memenangkan Ballon d'Or. Dan Jay Itzes ini cukup beruntung saya rasa bermain di Serie A, bermain dengan beberapa pemain berpengalaman, dan pengalamannya di Serie A kita tahu tidak diragukan lagi. Penampilan yang konsisten, dia sudah beberapa kali mengawal penyerang-penyerang hebat di Serie A. Kita tahu di Serie A ada Vlahovic, ada Moseken, ada Rafael Leao, ya, ada Christian Pulisic punya di AC Milan, ada Lautaro Martinez, Marcus Thuram. Ini sudah pernah dihadapi oleh Jay Itzes. Penampilan Jay Itzes memang sangat susah dilewati oleh striker-striker lawan, ya. Makanya saya katakan Indonesia sangat beruntung memiliki Jay Itzes. Selain penampilan cukup baik, jiwa leadershipnya dia juga cukup baik. Dan yang kedua adalah kabar dari timnas Indonesia yang sedang melakukan TC di Bali. Hari ini Meshilges dan Jay Itzes ini sudah tiba di Bali untuk melakukan pelatihan, karena kemarin sudah ada 22 pemain, termasuk Calvin Verdong juga sudah tiba melakukan pelatihan bersama Patrick Kluivert, Alex Pastoor untuk menyiapkan pertandingan berhadapan dengan Cina dan Jepang pada tanggal 5 Juni dan 10 Juni mendatang. Tentu seperti yang saya katakan di awal, kabar di awal, bahwa beberapa penampilan pemain Indonesia di liga, baik di Eredivisie Belanda, Serie A, Jay Itzes ataupun Olen Romini yang bermain di divisi Championship Inggris, ini memang rata-rata penampilannya cukup baik, ya. Semoga penampilan yang baik ini dibawa ke tim nasional Indonesia nanti saat berhadapan dengan Cina dan Jepang. Karena timnas Indonesia ini tinggal selangkah lagi untuk bisa lolos ke babak berikutnya, untuk menjaga peluang lolos ke putaran Piala Dunia 2026. Karena dalam training center ini Meshilges mungkin dan Jay Itzes juga bergabung menyusul Calvin Verdong, Beckham Putra dan yang lainnya untuk segera melaksanakan TC bersama timnas Indonesia. Kita doakan semoga Jay Itzes bisa membawa penampilan terbaiknya di Serie A ke tim nasional Indonesia nanti, dan Indonesia bisa memenangkan pertandingan berhadapan dengan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bravo tim nasional Indonesia. Teman-teman, mohon kritikannya, sarannya, mungkin ada beberapa hal yang mungkin yang perlu dikritik menjadi membangun channel saya. Jadi kritik dari teman-teman membantu saya untuk memperbaiki kualitas dari podcast saya, ya. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.